Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel saya. Ini adalah Vivo Y20s. Berbeda dengan seri Vivo Y yang lain yang biasanya bodinya tebal, kemudian desainnya apa adanya. Kali ini Vivo membuat Vivo Y20s ini desainnya lebih cakep dan ketebalannya cuma 8,4 mm saja. Jadi kalau kita lihat di bagian belakangnya itu mirip sekali dengan versi mahalnya, yaitu Vivo V20 atau Vivo V20 SE. Kalau kita beralih ke bagian samping juga akan terasa mirip ya, karena fingerprint dan tombol powernya itu menyatu. Kemudian di bagian depan juga mirip, ada notch untuk penempatan kamera depan, tapi ini bezelnya lebih tebal ya dibandingkan versi mahalnya. Jadi screen to body rasionya itu lebih kecil dibandingkan dengan Vivo V20 maupun Vivo V20 SE. Dan kalau kita beralih ke bagian bawah dengan harga 3 juta lebih ya, 3,1 juta, Vivo belum ngasih kita USB Type-C. Dan ini saya rasa sebuah kekurangan karena di tahun 2020 ini rata-rata HP yang lebih murah pun sudah pakai USB Type-C. Dan seperti seri Y yang lainnya, kalau seri ini adalah ditujukan untuk penggunaan baterai yang lebih tahan lama. Jadi baterainya masih besar ya, 5000 mAh. Dan meskipun masih pakai port micro USB, tapi sudah didukung fast charging 18 watt. Untuk memori RAM dan penyimpanannya, Vivo nggak tanggung-tanggung ngasih kita RAM yang lumayan besar. Kalau biasanya untuk seri Y itu yang terendah itu RAM-nya 2, kemudian naik ke 3 GB, 4 GB, dan di Vivo Y19 itu RAM-nya kalau tidak salah 6 GB dengan harga yang hampir sama. Sekarang Vivo ngasih kita RAM yang lebih lega, yaitu 8 GB. Jadi saya rasa ini peningkatan yang sangat bagus. Kemudian memori internalnya juga besar, 128 GB. Meskipun desainnya mirip dengan Vivo V20 maupun Vivo V20 SE, tapi kalian jangan berharap lebih dengan kamera Vivo Y20s ini. Karena dengan kamera utama 13 megapiksel, kemudian 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk depth sensor, kualitasnya ya biasa-biasa saja atau bisa dibilang tidak terlalu bagus untuk kisaran harga 3,1 jutaan. Kemudian untuk kamera depannya juga sama yang 8 megapiksel, kualitasnya pas-pasan saja. Dengan harga 3,1 juta, kita dikasih panel IPS LCD, kemudian bentangnya 6,51 inci. Tapi resolusinya mentok di HD Plus saja. Dengan harga 3 juta lebih, cuma dikasih layar dengan resolusi HD Plus itu ya saya rasa ya sebuah kekurangan. Tentu dengan harga yang sama di brand lain itu banyak yang menawarkan layar yang lebih bagus. Kemudian selain layarnya yang pas-pasan, chipsetnya juga pas-pasan. Ini pakai Qualcomm Snapdragon 460 yang powernya tidak terlalu tinggi, jadi kita tidak bisa berharap lebih ketika ingin memainkan game berat di HP ini. Tapi ada kelebihannya juga dengan power yang rendah untuk chipsetnya, kemudian layar yang resolusinya rendah, bisa memperpanjang usia baterai di Vivo Y20s ini. Dan menurut saya Vivo Y20s ini ada banyak peningkatan dibandingkan dengan seri Y yang sebelumnya. Sekarang desainnya itu tambah cakep ya, seperti HP yang lebih mahal, kemudian RAM-nya juga lebih besar yaitu 8 GB. Dengan tetap mempertahankan ciri khasnya yaitu dengan baterai yang besar, kemudian daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan seri yang lain. Tapi ya itu kalau kita kepengen HP dengan layar yang lebih cakep, kemudian performa yang lebih ganas ya, yang lebih buas. Saya rasa tidak menyarankan untuk beli Vivo Y20s ini. Kalau kebutuhan kita hanya untuk multitasking ringan, kemudian bersosial media, kemudian kita kepengen desain yang cakep, saya rasa Vivo Y20s ini cocok untuk dipertimbangkan. Dan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.